Episode budaya populer Kulkas 321 Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bren dan Pak Ang di Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak usah bayar UKT dan ngontrak SKS. Karena Meskipun ringkas, Bren, insya Allah kita berkelas dan berkualitas. Kulkas, Pak. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Tema sekarang, Pak, kita akan ngepoin budaya populer. Oke, Jadi menarik banget kalaupun ini. berbicara budaya populer ini ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya kayaknya termasuk kepada salah satunya budaya populer, Pak. Produk Karena budaya populer produk semua. budaya populer, Pak ya. Karena saya pakai minyak rambut nih, Pak, minyak rambut tanco. Termasuk populer gak itu? Kemudian outfit of the day ini, Pak ya, produk budaya populer semuanya. Tapi sebelum membahas lebih jauh ya tentang budaya populer ini, ada produk yang harus kita review, bukan review, dipasarkan mungkin ya, Pak. Apa Pak ini, Pak? Kita sekarang ditemani satu oleh nasi mandi instan. Nasi mandi instan. Nasi ajib ya, ini makanan mewah ala Timur Tengah, Yap, makanan para habaib ya. Jadi kalau kita ingin cepat berangkat ke Mekah, sering-seringlah mengkonsumsi nasi mandi. karena ini kuliner khas jamaah haji dan umroh. Masya Allah. Semoga Brand dan nanti tim Kulkas bisa secepatnya berangkat umroh. Pakai travel Kalau apa, umroh Pak? pakai travelnya Halipah Tour. Halipah Tour. Kenapa? Sebab Halipah Tour travel terbaik di Travel Indonesia terbaik ini. di Indonesia ini. Berikutnya juga kita ditemani oleh Onde Ketawa. Onde Ketawa. Jadi kalau sudah makan onde ini ada hasrat ingin tawa hingga ambil plong semua masalah Plong kita. semua, ya. Setelah itu kita jadi tidak terlalu kaku. Jadi senang canda. Dan dengan makan onde ini canda akan menjadi candu. Hingga masa depan kita tidak madesu masa depan suram, tapi madewa masa depan wow, keren banget. Juga ada sistik sahda. Segera order dari sekarang ya. Kalau ingin nasi mandi yang instan, segera hubungi Pak Muh di nomor WA-nya dilihat. Nomor WA-nya bisa dilihat di bawah ini. 821 2048 0070. IG-nya Gerai Sahda, FB-nya juga Gerai Sahda 13. Kalau butuh ini program produk nasi mandi ini, agen resellernya sama Pak Haji Muh di Jalan Sariwates Indah 2 RT 03 RW 13 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Bandung. Segera order. Segera terus langsung order. Sekarang. Hubungi nomor di bawah ini, dan kalau mau ini Pak beli onde Sama di Sama Pak ya? Haji Muh di Oke, sip. agen reseller itu. Oke, baik teman-teman, sahabat ngadem, gimana Pak? Iya, Ininya? sobat ngadem. Sobat ngadem ya. Iya. Oke. Sobat ngadem, nah berbicara tentang ngepoin budaya pop, Pak. Saya tuh kepikirnya kalau budaya pop sebagai anak elf ya, Pak. Bapak tahu gak anak elf? Nggak tahu. Elf tuh pecinta Super Junior, Pak. Oh, Ya. jawaban saya? Tuh hayang suri. Bahkan saya bisa dance-nya, Pak. Oh, gitu. Iya, dance K-pop gitu, Pak. Jangan K-pop tapi. Nah, kalau ngepoin budaya pop ini, Pak, saya mikirnya langsung ke sana, Pak. Betul. Ya, jadi tapi sebenarnya kan batasan arti dan luasan maknanya tuh lebih luas kan budaya Oke. pop ini. Nah, seperti apa, Pak? Tolong Bapak jelaskan. Sejauh lebih. yang saya tahu, budaya populer itu satu budaya kapitalis. Budaya kapitalis ya. Sebab dia produsen utamanya adalah kapitalis, para Oke. pemilik modal yang banyak. Yang kedua, budaya populer itu disebut budaya massa. Budaya Kenapa? Sebab di massa diproduksi dan direproduksinya budaya pop. Kemudian budaya populer juga disebut budaya media massa. Kenapa? Karena media massa yang menjadi corongnya. Oke. Media massa yang menjadi mensosialisasikannya. Berikutnya budaya populer itu adalah budaya konsumtif. Konsumtif ya. Karena budaya populer itu diproduksi dan direproduksi untuk dikonsumsi secara membabi buta oleh siapapun. Maka budaya populer seringkali disebut budaya konsumtif. Kalau ada orang konsumtif, itu ngepop sebetulnya. Oh, ya, gitu, konsumtif itu bahayanya sebelah sana. Belanja online terus, Pak, gitu misalnya itu. Dikit-dikit sampai rumah paket. Paket lagi. Amang paket.
Kalau sepi Pak, aduh rindu amang paket ya Pak ya, bukan rindunya ke masjid atau Tapi kalau rindu suara adzan Pak, ini rindunya amang paket. Gawat ya. Ini terlalu banyak paket jadi pakai truk. Durder Pak ya. Durder. Kayaknya pengalaman Bapak ini. Oh, asli. Asli ya. Dan pengalaman campers kayaknya nih. Berisik. Oke Pak, nah berbicara tentang budaya populer ini Pak, ada kaitannya dengan media populernya juga Pak ya? Pasti, karena begini. Gimana Pak, gimana? Media populer itu menjadi arena produksi kultural. Apa media pop itu? Medsos misalnya. Medsos. Web. Kemudian Google. Medsos, web, Google itu adalah media tempat arena produksi kultural. Sekarang kan produksi kultur itu luar biasa masif. Yap, betul Pak. Siapapun kan sekarang dunia ini Siapapun sudah bisa. rata sama sekarang tanpa kelas. Ya. Siapapun bisa melakukan produksi kultural di medsos, di web, di Google itu. Nah, media itu sekali lagi, media sosial itu adalah menjadi arena tempat produksi budaya populer. Maka antara budaya populer dengan media populer itu pasti sangat dekat. Iya, gitu. benar-benar. Nah, kalau gitu Pak, ciri-ciri dari budaya populer ini seperti apa Pak? Nih, dengerin semuanya ada 8 ciri ya, cirinya. 8 ciri. Nanti sebelum kita bahas. Pertama ada budaya relatif. Relatif. 2 ada budaya materi. 3 ada budaya visual atau budaya layar. 4 ada budaya hiburan. 5 ada budaya gaya. Ada budaya instan, budaya hibrida, kemudian juga ada budaya ikon atau budaya merek. Itu ada 8 ciri. Oke. Gitu. Kemudian Pak, yang disebut budaya populer itu budaya yang relatif materi Pak ya. Nah, ini maksudnya seperti apa Pak? Gini, budaya populer itu di antara cirinya tadi saya sebut. Ada budaya relatif dan budaya materi. Yap. Apa yang dimaksud dengan budaya relatif? Satu, di budaya populer ini satu tidak ada yang mutlak benar dan tidak ada yang mutlak salah. Semuanya direlatifkan. Hati-hati ini bahaya. Jadi dalam gurita budaya populer tidak ada yang mutlak benar, tidak ada yang mutlak salah. Berarti semuanya jadi relatif. Contoh, biar gampang. Brand tahu Haji Roma Irama? Roma Irama, Bang Roma itu. Bang Roma, ya. Brand suka banget lagunya. Roma Irama nyiptain lagu, inspirasinya dari Al-Quran. Konon sebelum dia nyiptain lagu, dia sholat tahajud. Masya Allah. Hingga produk lagunya liriknya sangat islami dan Qurani. Dibawakan dengan cara-cara yang beradab. Kata budaya populer itu tidak mutlak benar. Oke. Mari kita bandingkan dengan siapa? Trio Macan. Trio Macan. Bikin lagunya apa? Iwak Peyek. Iwak Peyek. Sairnya nggak jelas. Dibawakan dengan mengubah sensasional badania gitu ya. Iya. Kata budaya populer juga itu tidak mutlak salah. Tidak mutlak salah justru ya Pak. Tidak ada yang mutlak benar dan tidak ada yang mutlak salah. Jadi ini Yang benar itu gimana Pak? maka mana ukuran kebenaran? Di ciri berikutnya budaya materi. Oh, jadi Materi menjadi ukuran. Sekarang Pak Haji Roma Irama bisa benar lagunya kalau bisa menghasilkan duit banyak. Oh, justru gitu Pak Maka ya. Trio Macan pun bisa benar kalau bisa mendatangkan uang banyak. Jadi orientasinya materi. Tadi, Pak, ya? Oke. Jadi budaya populer itu relatif. Bahayanya kalau kita merelatifkan kebenaran, sementara ada kebenaran sejati, itu kita menjadi bahaya. Sebab di Quran surah Al-Baqarah 147, Al-haqqu mir rabbika. Ada kebenaran yang datang dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin. Dan janganlah sekali-kali termasuk orang yang ragu atas kebenaran Allah. Jadi budaya relatif kan bisa jadi meragukan kebenaran dari Allah. Satu, itu bahayanya budaya populer yang pertama. Jadi relativitas Pak ya. Iya, yang kedua ada budaya materi. Gini, materi menjadi ukuran segala sesuatu. Karena itu cita-cita anak sekarang ngejar materi. Materi menjadi pusat kesadaran. Materi menjadi ukuran kesuksesan. Sok, sekarang brand disebut sukses ketika apa? Ketika banyak duit Pak. Ketika kalau banyak mah, duit. Iya. Ketika rumahnya megah, mobilnya mewah. Mewah ya gitu. Pak ya. Rumahnya bertingkat. Misalnya hartanya berlipat-lipat. Kemudian sawah kebunnya ngagebat. Ini nasi mandi ini pingin dimakan ya. Berikutnya misalnya istrinya opat gitu lah ya. Oh, itu termasuk Pak ya? Termasuk ya. Oke. Jadi itu budaya materi. Nah, kawan-kawan semua, budaya materi itu nanti menjadi ukuran gitu. Nah,
Kalau gini, kalau materi menjadi pusat kesadaran, menjadi ukuran, nanti materi menjadi pusat kesadaran. Kalau materi menjadi pusat kesadaran kita, yang bergejolak dalam diri kita itu adalah bukan ilmu, tapi nafsu. Padahal kata Allah, wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah, di Quran surah Sad ayat 26. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi budaya populer tadi yang pertama itu budaya relatif, berikutnya cirinya adalah budaya materi. Materi Pak ya. Gitu. Terus Pak, saya tuh dengar juga tentang budaya visual dan budaya hiburan gitu Pak. Nah, seperti apa itu Pak? Ya ciri paling kontras dari budaya populer itu budaya layar. Begini budaya layar tuh. Budaya populer selalu mengkondisikan kita untuk bersafari di layar. Oke, paham bersafari di layar. Satu, kita bersafari, pusat kesadaran kita lihat layar jam tangan. Setelah lihat layar jam tangan, kita juga langsung lihat layar handphone. Setelah layar handphone, kita lihat layar laptop. Setelah laptop, lihat layar komputer. Setelah itu di rumah lihat layar TV. Setelah layar TV ingin jalan-jalan, ajak anak lihat layar lebar. Datang ke jalan, kita dikondisikan lihat layar baligo. Jadi budaya populer itu adalah budaya layar. Misalnya kemudian kita juga kadang ngegebek tiba-tiba pada saat lihat layar ATM saldo kita habis. Jadi memang kita sekarang berada dalam gitu. Dan kadang gini, layar itu bisa menjadi jati diri. Maksudnya gini Beren, ketika kita sudah menjadi bagian dari layar itu, kita sudah merasa diri orang hebat. Bahayakah tidak kita sekarang berada fokus kesadaran kita kepada layar? Bahaya, sebab begini, diantaranya misalnya, saya agak ngeri, rata-rata pengguna internet di Indonesia itu, dia mencapai proses penggunaannya 7 jam 59 menit per hari. 7 jam? 7 jam 59 menit per hari. Disadari ataupun tidak, Campers? Sadari atau tidak, kita melihat layar internet tuh. Iya. Lalu apakah ini berbanding lurus enggak dengan berapa banyak misalnya kita baca Al-Quran? Iya, bener. Paling 2 jam, 2 jam gitu Pak Al-Quran. Kita lihat misalnya, kita itu ranking tertinggi. Jadi masyarakat Indonesia itu berinteraksi dengan internet itu 7 jam 59 menit. Sementara masyarakat global itu rata-ratanya hanya 6 jam 43 menit. Oh gitu. Luar biasa, konsumtif kan di Indonesia ini. Iya. Lalu kemudian rata-rata masyarakat Indonesia membaca, itu kata Perpustakaan Nasional survei tahun 97, itu rata-rata kita baca buku itu hanya 30 sampai 59 menit. Per apa? Itu per minggu. Per minggu ya Pak, bukan per hari. Per minggu itu. Kita 30 sampai 59 menit baca buku per minggu. Iya. Sementara kalau kita lihat layar, bahaya. Kita sudah luar biasa khawatir kawan-kawan semua. Pada saat kita terjebak di budaya visual atau budaya layar itu, kita menjadi melupakan Al-Quran. Nah itu dia Pak. Lihat internet kuat 7 jam, sementara lihat Al-Quran. Padahal kata Allah di Quran surah Toha ayat 124, wa man a'rado ang dikri, barang siapa yang berpaling ang dikri dari Al-Quran, kan ad-dikr nama Al-Quran itu apa? Fa innalahu ma'isyatan dongka, maka hidup di dunia dia akan didilematiskan, akan diproblematiskan, akan disumpekkan, akan dirupakan. Hingga ada ironi kan, tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Banyak orang yang merasa kelaparan di tengah tumpukan hartanya. Banyak orang yang merasa kesepian di tengah lingkungannya yang begitu banyak mendukung dia. Kenapa? Bisa jadi karena pusat kesadarannya terfokus pada layar-layar yang tadi, tidak terfokus pada Al-Quran. Itu bahaya budaya layar. Berikutnya, ciri budaya populer itu budaya hiburan. Ini. Jadi budaya populer mengajak kita untuk menghibur diri sampai mati, Bren. Yap, betul Pak. Mana? Saya mau tanya ya, kalau lagi liburan, Bren, itu yang rame tempat ibadah atau tempat hiburan? Ya hiburan Pak lah. Tempat hiburan. Sekarang para kapitalis itu menggiring seluruh penduduk bumi untuk senang datang ke tempat-tempat hiburan. Seluruh desa-desa di dunia ini termasuk di Indonesia sekarang disulap akan menjadi tempat wisata. Supaya kita senang datang ke tempat hiburan itu. Gitu. Ya, betul. Bukan hanya itu, semua aspek dalam hidup kita ini harus ada hiburan. Sok, sekarang lihat. Berita yang laku hari ini bukan berita murni, tetapi berita yang ada unsur hiburan. Hingga lahir paradigma apa? Infotainment. Infotainment ya. Olahraga yang laku bukan olahraga yang murni, tapi olahraga yang ada unsur hiburan. Hingga sportainment. Pernah dengar gak kata sportainment? Banyak Pak. Ya. Kemudian pendidikan.
Pendidikan yang hebat hari ini bukan pendidikan yang serius zaman saya. Kalau kesiangan gaplok pakai penggaris misalnya. Nakal dicupit oleh guru. Sekarang pendidikan yang bagus bukan yang serius, tapi pendidikan yang ada unsur hiburan. Hingga muncul paradigma edutainment. Saya wae nu dididik serius bala di pendidikan kayak gini produknya. Bagaimana kalau bari heureuy? Nah, itu tapi dia. sekarang kan seperti itu. Bahkan sekarang dakwah yang baik bukan dakwah yang murni, tapi dakwah yang ada unsur hiburan hingga muncul paradigma dakwah Taiman dan lain sebagainya. Oke, jadi gini Bren, budaya hiburan, ciri budaya populer itu adalah budaya hiburan. Semua aspek sekarang harus ada unsur hiburannya. Kalau bisa tempat ibadah itu bukan dilihat dari sudut pandang sakral, tapi dilihat dari sudut pandang budaya. Gitu, hingga misalnya ada masjid tertentu yang dibuat supaya datang orang bukan untuk beribadah, tapi justru untuk hiburan tadi Pak. Hiburan tadi, sebar hiburan dan lain sebagainya. Padahal kata Allah dalam Quran surah Az-Zukhruf, "Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, artinya apa ya? Maksudnya terlalu lupa lah ya, karena dilupakan oleh hiburan, maka kata Allah, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi orang yang lupa pada Allah, yang dilupakannya karena senang di dunia hiburan, maka Allah akan menyertakan setan sebagai teman kita. Oh gitu. Itu. Pak, kalau gini tadi disebutkan kalau salah satu ciri dari budaya populer itu hiburan, Pak. Ya, hiburan. Lantas gimana dong, Pak, kalau misalnya pendidikan yang di blend sama hiburannya gitu, Pak, itu boleh atau enggak, Pak, kalau gitu? Ya justru itu, sekarang kan budaya populer udah sangat menggurita. Iya. Sejatinya pendidikan itu kan ya transformasi ilmu. Transformasi ilmu itu kan suasananya serius lah, suasananya ya gitu serius lah ya. Tapi kalau dalam paradigma sekarang itu dianggap salah. Pendidikan yang baik itu harus ada unsur anak didik itu menjadi senang gitu, hiburan dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya Pak, salah satu ciri budaya populer ini saya sempat dengar tuh hibrida, Pak. Kemudian dan budaya icon gitu. Nah, Bapak jelaskan Pak, hibrida dan budaya icon ini seperti apa, Pak? Budaya hybrid itu berarti campuran aneka kebudayaan. Jadi semakin tidak jelas identitas budaya. Gak jelas budayanya, Pak ya? Brand orang Cianjur. Identitas budayanya apa? Saya nggak jelas kan, sekarang jadi K-pop kayak gini. Jadi K-pop ya, Pak ya? Minyak jadi rambut yang dipakai tanco kan? Tanco ya, itu bukan budaya Cianjur. Jadi hybrid itu, budaya hybrid itu semakin hilang identitas budaya kita. Jadi campuran. Hybrid itu di satu sisi begini. Maka produk-produk yang laku hari ini produk-produk yang hybrid. Hybrid itu gini, misalnya handphone kita sekarang itu produk hibrida. Karena di handphone kita bisa menjadi punya peran yang ganda. Bisa nelpon ya, bisa SMS ya, bisa ngamera ya, misalnya bisa ngirim data ya, bisa segala macam. Itu produk hybrid. Maka orang-orang yang ngetrend di era populer sekarang orang yang hybrid. Penceramah yang laku apa? Penceramah yang hybrid. Bisa ceramah, bisa nyanyi, bisa ngadalang, bisa main gitar, bisa pidato, pasti laku. Kenapa Ustadz Jujun Junaidi laku? Hybrid. Karena hybrid ya, hybrid. Jadi seperti itu budaya populer itu budaya hybrida. Maka akhirnya kawan-kawan semua, kita khawatir dari budaya hybrid ini tidak jelas identitas keislaman kita. Oh gitu. Lalu kalau budaya ikon itu adalah budaya budaya merek. Merek, Pak ya. Jadi merek, kalau kata orang Bogor mah merek. Iya. Merek. Brand, jadi yang Pak, kita kejar brand. Sampai nama Sandy jadi brand. Gitu, itu bagian. Kejar merek, berarti ini salah satu bagian dari ciri budaya populer. Oh, udah Pak, saya ganti nama aja Bubur Bodas, Bubur Berem. Kira-kira nama saya apa Pak? Bubur Bodas, bubur itu berarti erat kaitannya halusinasi. Karena bubur itu menghaluskan nasi. Oke. Bubur itu haluskan nasi. Klasik anjir. Jadi gini, budaya yang dikejar oleh anak-anak sekarang bukan fungsi, tapi merek. Mereknya, Pak. Mereknya yang dicari. Dia merasa menjadi bagian dari hari ini jika memang dia punya ikon tertentu. Iya. Soalnya Pak, ada misalnya teman saya yang belinya lebih memilih iPhone 3 daripada Redmi 9 sekarang yang RAM-nya 4 GB. Itu dia
ngutamain brand gitu Pak Iya. daripada spek. Sebenarnya kalau dari segi spek lebih bagus Xiaomi Pak ya. Pokoknya teman-teman jangan terlena sama brand ya. Terlenanya sama Sandy aja. Oke, Brand ada tambahan lagi. Nih, Kesel. Brand. Tadi ada yang kelewat. Ciri budaya populer berikutnya, Brand, Cirinya apa, Pak? adalah budaya gaya dan budaya instan. Gaya dan instan. Budaya gaya dan budaya instan. Anak-anak K-pop itu dia lebih mengedepankan gaya. Dulu para filosof itu punya statement cogito ergo sum. Ergo sum. Ergo sum ya. Siapa? René Saya Descartes. berpikir, Aku berpikir aku maka aku berpikir, ada. maka aku ada. Jadi wujud keberadaan kita dengan berpikir. Kalau anak sekarang bukan itu, tapi apa? Aku bergaya maka aku ada. Jadi dia merasa ada ketika dia bergaya. Oke. Anak-anak K-pop itu kan kayak gitu. Bukan berpikir lagi Pak Bukan ya? berpikir lagi. Maka anak-anak K-pop hari ini terjebak pada kultur indrawi, budaya pemujaan tubuh. Wah, itu Tubuh dia, Pak. itu dipuja sedemikian hingga gini, punten, bagi mereka yang perempuan maka dia aktif mempercantik diri dengan filsafat hidupnya be beautiful. Be beautiful. Dia Makanya- merasa berdosa kalau ke kampus ada jerawat. Nah, makanya Merasa skincare berdosa. ini Pak ya. Iya, kalau ke kampus tidak pakai baju yang bermerek misalnya. itu. Dan bagi mereka yang merasa dirinya cantik, kecantikannya itu tidak hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi harus membawa misi propaganda. Orang lain harus tahu kalau saya ini cantik. Maka dia dengan serentak-sontak pakai pakaian yang super seksi. Ya, itu dia. Anak-anak sekarang kan seperti itu. Gitu, Kenapa? Pak, benar. Karena kecantikan dirinya tidak hanya dinikmati oleh dirinya, tapi harus dinikmati oleh orang lain. Misinya Kultur propaganda indah. Pak ya. Propaganda. Iya, iya. Bagi kaum laki-laki, sibuk mereka olahraga sekarang dengan paradigmanya fit for life. Lelaki juga sama Pak ya. Sama semuanya juga. Berolahraga lah, merampingkan tubuh dan lain sebagainya, merasa hebat kalau timbangan kamu berapa gitu. Saya kasih singgung orang gendut anjir. Jadi si spek buat lelaki itu make up-nya buat wanita lah Pak. Iya, Kira-kira gitu seperti Pak ya. itu. Jadi ada semacam budaya pemujaan tubuh. Jadi tubuh sekarang menjadi pusat kesadaran. Sejatinya kan pusat kesadaran kita bukan tubuh, tapi pusat kesadaran kita ilmu. Ilmu. Pusat kesadaran kita intelektualitas. Tadi, Kenapa? Pak ya. Kan innallaha la yangduru ila Suwarikum suwarikum wa amwalikum. amwalikum. Walaki yangduru ila Qulubikum. qulubikum wa amalikum. Likum, oke. Berikutnya yang paling bahaya dari budaya populer adalah budaya instan. Serba instan Pak. Sekarang Benar, serba ini, Pak. instan. Instan itu apa? Budaya penyeragaman rasa. Semuanya sudah diseragamkan. Sekarang kalau mie instan dari Sabang sampai Merauke, mie instan sama. Sama. Bumbu sayur asam instan juga sama. Ada budaya penyeragaman rasa. Termasuk sadar atau tidak sadar produk-produk kuliner juga dari luar negeri itu sudah bisa disajikan secara instan. Semua instan Pak ya. Kenapa? Karena memang orang kapitalis punya nafsu industri kuliner, itu harus jadi bagian dari mendatangkan keuntungan materi bagi mereka. Nah, itu Berikutnya, termasuk khawatir itu karena budaya instan, sukses juga pingin instan. Susah Nggak tuh, bisa. Dengerin umi-umi yang muda, Nah, yang baru nikah, nggak bisa abinya sukses seketika. Langsung, Pak ya. Sukses itu tidak instan, Tidak ongoing instan. proses. Ongoing proses, Maka atuh. terimalah kalau sekarang abinya agak susah ngumpulin uang, terimalah. Terimalah. Gitu. Kecuali abinya Tidak ujung- disuruh ngepet. Pesugihan jangan itu instan, tapi jangan. Kan tidak ujuk-ujuk sekarang baru nikah tiba-tiba dia langsung kaya. Tiba-tiba langsung karena kaya. saya benghar akhirnya kan rumah tangga menjadi masalah. Nah, itu makanya yang susah janganlah. tuh, Pak, sekarang. Kayak budaya instan itu kita ingin sukses pun instan. Banyak karena ingin sukses instan kan kalau misalnya seleksi tes PNS dan lain sebagainya yang ngebom. Beli dan lain sebagainya. Banyak kan sudah susah, jadi Pak, ya, rahasia itu. umum karena ingin sukses instan. Atau cirinya gini. Sekarang coba ajang-ajang pencarian minat dan bakat. Itu pasti diserbu oleh banyak peminat. Kenapa? Karena itu bisa melejitkan dia mendadak sukses. Yap, betul. Itu budaya instan, ciri lain dari budaya populer. Tapi ternyata itu juga nggak semua jadi melejit sukses Pak ya. Ada yang karirnya down lagi gitu, ke Iya. bawah lagi. Karena itu instan Pak ya. Instan, itu adalah instan. Hidup kita tidak bisa instan, meskipun kita sedang dikepung oleh budaya instan. Semuanya kita pingin instan, nggak mau berproses. Misalnya bikin apa-apa pingin nembak. Nah itu Pak. Ya, nggak mau berproses. Oke, jadi Pak, gimana dong Pak? Saya nih selaku orang yang pengen tobat dari budaya pop gitu Pak. Islam itu menjawabnya harusnya seperti apa Pak? Tadi rumusnya itu ada 3. Kita sekarang sedang dikepung oleh budaya populer. Budaya pop itu begitu menggurita, maka
respon akademis dari para sebut saja akademisi untuk merespon budaya populer itu, pertama kita itu bagaimana adaptif, bisa beradaptasi dulu. Harus beradaptasi. Yang Pak, kedua reaktif, lihat manfaat dan madaratnya. Ya. Baru yang ketiga konfrontatif. Konfrontatif itu gunakan kehebatannya, kemudian tinggalkanlah aspek-aspek yang sekiranya bisa menjatuhkan diri kita. Oke, sip. Gitu ya teman-teman. 3 rumusnya, yang pertama tadi adaptif, kemudian kedua reaktif dan konfrontatif. Gitu harus yang dipegang ya. Kalau gitu Pak, saya sebagai anak K-pop nih Pak, saya mau tobat aja Pak. Saya mau tobat sebagai anak elop, saya akan buka aja nih jaket elop saya. Saya jadi anak One Piece sekarang. Dibuka teh karena hareudang. Enggak Pak, serius saya mau tobat aja sekarang. Oke, karena Bren. saya udah ikut kulkas ini Pak. Kulkas. Oke, itulah sedikit informasi tentang budaya populer. Oke, siap. Intinya silahkan kaji, karena kita sekarang sedang dikepung oleh budaya populer, harus sadar. Budaya populer itu satu budaya kapitalis. Kapitalisme. Yang Pak, kedua, kapitalis itu kan orientasinya pasti untuk materi. Ya. Dan budaya pop itu kita disuntik supaya menjadi orang yang konsumtif. Konsumtif banget. Konsumtif, semua produk budaya populer ingin kita miliki. Semua apalagi yang nyentuh di persoalan skincare. Wah, itu semuanya adalah Kemudian budaya populer. instan juga, kayak serba semua. instan. Gitu. Oke. Gitu aja, Ren, Pak. kita tidak bisa membahas jauh karena ini kulkas kuliah Ringkas ya. Yang pasti ini jangan anggap sebagai sebuah Kebenaran yang kalau ada hakiki ya. Nanti tanyakan lagi pada narasumber yang lain. Pertanyaan yang tadi hanya dibahas ringkas karena kita apa sekali lagi kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.